Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita ketemu di segmen Sepekan Arsenal. Mohon maaf, segmen Sepekan Arsenal kita terlambat 2 hari ya, karena jadwal rekaman yang tidak memungkinkan. Ini akhirnya saya baru bisa mengeluarkan segmen Sepekan Arsenal ini hari Senin ini ya. Ya, segmen sepekan Arsenal adalah segmen di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir ya, dengan harapan teman-teman bisa mengikuti berita-berita yang menarik dari Arsenal tanpa harus mencarinya ke sana kemari gitu ya. Oke, teman-teman, untuk yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman sorry, ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai dari pemberitaan pertama kita ya. Ini dari hasil pertandingan ya, hasil pertandingan kita hari hari Rabu dini hari kemarin ya. Hari Rabu dini hari minggu lalu, ya. Ini dimana Arsenal berhasil menang 5-1 melawan Sporting Portugal ya, Sporting Lisbon, Sporting CP. Namanya ada ada 3 macam nama ya ini ya. Ya, ini hasil ini merupakan hasil positif ya, di mana kita bisa lihat kombinasi Saka dan Odegaard ya, dan bagaimana Saliba juga dan Gabriel ini bisa menetralisir Gyökeres gitu. Jadi di sini kuncinya menurut saya adalah bagaimana Arsenal bisa mematikan Gyökeres ya. Sehingga Gyökeres ini benar-benar kemarin ini tidak bisa berkutik, tidak bisa berkembang, lebih kelihatan seperti striker level championship ya, bukan striker level Champions League gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat Gyökeres ini frustasi, jadi nendangnya asal-asalan. Walaupun demikian, Gyökeres tetap menunjukkan kelasnya. Ada sekitar 2 kesempatan yang menurut saya lumayan dari Gyökeres ya, walaupun kesulitan mendapatkan bola gitu. Jadi bukan berarti Gyökeres ini adalah striker jelek ya. Jadi kalau dari saya, bukan saya bilang Gyökeres ini striker jelek, dia tetap striker yang menurut saya luar biasa. Cuman dia kayaknya baru kali ini ketemu defender sekelas Saliba dan Gabriel gitu aja gitu. Jadi bukan Gyökeres yang jelek ya. Dan kalau misalkan Arsenal mendatangkan Gyökeres, saya juga nggak akan protes gitu ya. Saya nggak akan komplain lah kalau Arsenal bisa mendatangkan Gyökeres walaupun hasil dari pertandingan ini gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat review lebih lengkap saya sudah ada videonya ya, silakan ditonton review pertandingannya. Sama juga untuk ya ini ya, berita berikutnya kita juga masih dari hasil pertandingan ya. Ini kemarin ini Arsenal berhasil 5-2 ya di London Stadium. Hujan gol gitu. Dan ya, ini pertandingan yang menurut saya sangat menarik karena dominasi Arsenal di babak pertama ya. Tapi juga bagaimana kelengahan Arsenal bisa membuat kebobolan 2 gol gitu ya. Dan ini kemarin juga oleh Arteta dikritik keras, bagaimana Arsenal ini kok bisa lengah, kok bisa kebobolan 2 gol gitu dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini dalam 6 menit ya, menit ke 34 sampai menit ke 40 itu terjadi 4 gol ya, dimulai dari golnya Odegaard dari titik penalti itu, lalu golnya kayak Havertz ya, yang dengan larinya yang luar biasa ke depan dari tengah. Lalu disusul dengan gol Aaron Wan-Bissaka dari sisi kanan mereka ya, dari sisi kiri kita, di mana Arsenal gagal mematikan langkah Aaron Wan-Bissaka. Lalu tendangan bebas dari, aduh saya lupa namanya lagi, ya dari Emerson. Nah, Emerson itu juga tendangan bebas yang luar biasa ya. Jadi itu 4 gol dalam 6 menit itu. Jadi hujan gol ini memang benar. Dan ya, itu yang sempat dikritik dengan keras oleh Arteta. Kenapa? Karena dengan 2 gol ini membuat West Ham ini
kembali bersemangat gitu ya. Jadi punya semangat lagi, punya harapan lagi untuk bisa bermain dan mungkin mencari seri atau mencari menang gitu. Dan kita bisa lihat hal ini di babak kedua di mana Arsenal bermain lebih keras ya bukan lebih keras dalam artian bermain lebih lebih ngotot di babak kedua walaupun sudah keunggulan gol yang luar biasa gitu. Karena apa? Karena West Ham masih punya harapan gitu kan untuk mencari seri minimal gitu. Nah, itu jadi yang dikritik oleh Arteta bahwa dengan 2 gol itu memberikan harapan bagi West Ham yang harusnya itu tidak terjadi. Ya sekali lagi teman-teman, untuk review pertandingan ini saya juga sudah ada videonya. Untuk yang ingin melihat review lengkapnya silakan datang ke video saya tersebut ya. Oke, untuk berita berikutnya ini, kemarin ini banyak yang nanya juga ke saya ya, ini di mana Thomas Partey dan Mikel Merino. Terutama Thomas Partey sih ya yang kita lihat bukan hanya tidak ada di starting line up, tapi juga tidak ada di apa namanya di list pemain cadangan. Sama sih Mikel Merino juga, cuman banyak yang lebih nanya ke saya di mana ini Thomas Partey gitu ya. Nah, ini sekalian saya juga mau memberitakan Thomas Partey ini oleh Mikel Arteta itu jadi sebelum pertandingan ini dikabarkan bahwa Thomas Partey ini ada cedera otot gitu ya dan Mikel Merino ada cedera lutut gitu ya. Di mana keduanya ini didapatkan pada saat pertandingan melawan Sporting Portugal ya, Sporting CP, di mana ini ya cedera yang sepertinya sih dari cara Arteta memberitahu tentang kondisi cedera ini bukan cedera parah. Semoga bukan cedera parah yang semoga bisa ya keduanya mungkin berpartisipasi nanti ya pada saat melawan Manchester United gitu. Jadi kita harap sih bukan cedera yang berkepanjangan, apalagi ini dari Thomas Partey ya yang memang rentan cedera gitu. Jadi semoga ini bukan cedera yang berkepanjangan. Semoga bisa, saya harapan sih Thomas Partey untuk bisa musim ini ya apa namanya eh bermain dengan konsisten, bermain dengan baik ya satu musim karena dia dua dua musim sebelum ini gitu kan hanya bisa bermain 50% kurang bahkan dari 50% dari pertandingan yang tersedia karena dia dalam kondisi cedera. Ya ini sih dari saya semoga lekas sembuh lah ya untuk keduanya ini ya. Dan semoga nanti bisa berpartisipasi pada saat melawan Manchester United. Berikutnya juga ini update cedera ya. Ini untuk Gabriel Magalhaes ya. Ini di mana dia ditarik di babak kedua. Saya sempat sempat nggak ini juga nggak ngeh ketika Gabriel ini ternyata di awal babak kedua ditarik ya, diganti oleh Jakub Kiwior gitu kan. Dan ini kabarnya adalah karena ada masalah cedera juga sama didapatkan di pertandingan melawan Sporting ya. Jadi pada saat pertandingan melawan Sporting ini juga kan Gabriel ditarik di babak kedua ya, digantikan oleh Jakub Kiwior dan karena hasil yang sudah cukup bagus 5-2 di babak pertama gitu dan karena Gabriel mengatakan ada perasaan tidak nyaman, jadi akhirnya oleh Arteta diputuskan di babak kedua ini diganti ya Gabriel dengan Jakub Kiwior. Sekali lagi dari cara Arteta menginformasikan kondisi cedera ini sepertinya sih bukan cedera yang parah. Kita harapkan juga semoga nanti bisa berpartisipasi pada saat melawan Manchester United ya. Ya itu sih jadi untuk kondisi cedera dari beberapa pemain kita. Berikutnya ini kita mau ngomong, nah ini kita udah masuk ke apa ya, gosip ya. Nah ini dikabarkan Arsenal ini sudah dalam tahap lanjut untuk diskusi rekrutmen Roberto Olabe ya. Ini untuk posisi sporting director gitu. Jadi untuk posisi sporting director yang akan ditinggalkan Edu akhir musim ini kita dikabarkan sudah dalam pembicaraan tahap lanjut dengan Roberto Olabe.
Roberto Olabe sendiri saat ini adalah Sporting Director dari Real Sociedad ya. Jadi eh, bagaimana Olabe ini juga bekerja dengan sangat luar biasa di Real Sociedad, membuat Real Sociedad ini menjadi klub yang ditakuti juga ya dari La Liga. Dan ya ini punya hubungan yang dekat juga ya dengan Arteta, karena Olabe ini adalah orang yang merekrut Arteta dulu ya di awal karirnya sebagai midfielder gitu kan, sebagai pemain. Jadi ya sudah ada hubungan juga antara Olabe dan Arteta gitu. Saya juga sudah ada video tentang Olabe ini, kelebihan dan kekurangan dia sebagai sporting director. Ya teman-teman bisa lihat ya video saya untuk apa namanya, Olabe ini bagaimana ya, bagaimana dia strategi dia, bagaimana kelebihan dan kekurangan dia sebagai seorang sporting director. Silakan ditonton video saya tentang Roberto Olabe ini ya, yang sudah saya buat 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ya itu next ini juga masih dalam gosip ya. Ini adalah gosip transfer. Ini adalah Adam Wharton ya. Adam Wharton ini posisinya sebagai defensive midfield, dan ini kabarnya dalam bidikan Arsenal untuk jendela transfer Januari besok. Wonderkid ya. Ini usia masih 20 tahun. Ya kalau mau dibilang wonderkid ya udah nggak kid lagi sih ya, cuman termasuk pemain muda yang sangat berprospektif gitu kan. Jadi dari Crystal Palace, di mana kita juga sudah punya hubungan yang bagus ya dengan Crystal Palace, sebagaimana kita awal musim ini juga menjual Eddie Nketiah ke sana. Jadi apakah dengan hubungan yang baik ini kita bisa mendatangkan Adam Wharton ke Emirates? Ya ini kabarnya sih salah satu pemain muda ya yang sangat diinginkan oleh Arteta, dan ya kabarnya akan didatangkan di jendela transfer musim dingin ini gitu kan. Mungkin ini juga ya seperti yang kita tahu ya, sebagai pengganti Thomas Partey dan Jorginho, di mana Thomas Partey sampai saat ini masih belum ada pemberitaan apa perpanjangan kontrak, sehingga kalau sampai dengan Januari ini belum ada perpanjangan kontrak, maka Thomas Partey bisa melakukan aturan Bosman, di mana dia bisa bernegosiasi dengan klub manapun di Januari besok untuk melakukan free transfer di akhir musim gitu ya. Eh, Begitu juga dengan Jorginho yang kontraknya sudah habis juga di akhir musim ini. Kemungkinan besar sih kalau Jorginho ya dia mungkin akan pensiun dari sepak bola, dan ada kabar bahwa Jorginho ini akan direkrut oleh Arsenal sebagai staf kepelatihan gitu ya. Ya kita tunggulah ini nanti kondisinya di Januari bagaimana. Tapi sepertinya kalau untuk di Januari ini, karena banyak juga yang nanya ke saya, apakah Januari akan beli striker, apakah Januari akan beli striker. Saya rasa striker ini target yang tidak apa ya, tidak realistis untuk didatangkan di Januari, karena ya tidak ada striker yang kelasnya kita butuhkan ya. Jadi kalau striker mungkin yang dijual banyak, cuman yang levelnya yang sesuai dengan kebutuhan Arsenal itu saya rasa tidak ada yang dijual di Januari gitu. Jadi kemungkinan besar Adam Wharton inilah yang akan menjadi pembelian Arsenal di jendela transfer musim dingin gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap untuk nama papan atas untuk striker ya. Seperti Gyökeres atau Alexander Isak, itu saya rasa itu tidak mungkin kejadian di jendela transfer musim dingin lah ya. Itu kemungkinan besar adalah jendela transfer musim panas musim depan gitu ya. Ya, itu aja sih teman-teman untuk pemberitaan sepekan Arsenal kita hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Saya minta tolong ya teman-teman untuk yang hadir di sini, like kalian akan sangat membantu untuk channel ini semakin tersebar bagi fans-fans Arsenal yang lain. Juga diskusi kalian di kolom komentar itu akan sangat membantu juga ya untuk algoritma YouTube ini untuk bisa membagikan video ini ke lebih banyak fans Arsenal di luar sana gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih.
yang sudah menonton. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya dan juga komennya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.